Businessman Opinion. Mitra bisnis, Satgas BLBI berupaya menyelesaikan target memburu 48 obligor BLBI yang telah berlarut-larut selama puluhan tahun. Total utang yang dikejar sebesar 110 triliun rupiah. Beberapa obligornya pun merupakan keluarga orang penting di Indonesia dan sebagian juga sekarang tinggal di luar negeri. Menurut Anda, apa solusi yang tepat dan efektif untuk menagih hutang ratusan triliun rupiah yang sudah berlarut-larut ini? Silakan mitra bisnis, kami tunggu opini Anda di 633-9160, 633-9160. Sebaiknya kalau memang keputusan ini sudah mempunyai ketetapan hukum yang kuat, maka para obligor-obligor ini dirampas saja hartanya oleh negara. Sebagaimana tersangka-tersangka korupsi yang juga sudah punya hukuman yang pasti, ya harta-hartanya yang ada di Indonesia disita begitu. Setelah disita nanti dilelang oleh negara untuk selanjutnya uangnya dikembalikan ke negara. Jadi perampasan harta dengan cara sita, tapi pakai batas waktu, misalnya kasih waktu 2 bulan, kalau tidak ada ya disita. Itu mungkin cara terbaik buat melunasi hutang mereka. Terima kasih. Setuju dengan Bapak tadi itu ya. Kalau dia susah dicari, itu disita kekayaannya yang ada di Indonesia. Itu pasti disita. Oke, terima kasih. Ya, kalau menurut saya yang pertama, itu obligornya diumumkan dulu di mass media. Terus asetnya itu berupa apa aja sih, jumlah utangnya berapa, supaya masyarakat tahu. Jadi pertama itu untuk mencegah pengalihan aset yang akan disita. Tapi kalau belum diumumkan, masyarakat nggak akan tahu. Jadi jual beli asetnya bisa pada hilang. Mungkin pertama diumumkan dulu ke masyarakat. Demikian, terima kasih. Harta yang berhutang itu harus segera dibekukan dan itu harus terbuka. Jadi kalau bisa diberitakan untuk segera disita sama buat diserahkan ke negara. Saya opini saya kalau bisa meletakkan sita jaminan bagi tiap obligator. Itu saya rasa paling tepat untuk menagih itu gitu. Jadi sita jaminan dari harta-harta obligator itu. Tidak kembalinya uang BLBI itu sudah lama ya, sudah puluhan tahun dari zaman pemerintahan almarhum Presiden Soeharto atau zaman Orde Baru sampai sekarang dalam pemerintahan saat ini. Itu mungkin ada sesuatu di belakang itu. Kenapa? Karena biasanya kemungkinan memang ada main mata kemungkinan antara aparat penegak hukum atau apapun itu dengan yang mengambil uang BLBI. Coba kita lihat, ada yang sudah keluar negeri atau ke negara Singapura, misalnya Bapak Samsudin Salim, itu kok kenapa bisa sampai jadi warga negara Singapura sehingga tidak bisa diambil atau ditangkap dan sebagainya, karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara Singapura dan Indonesia dengan Indonesia. Kalau seperti ini terus ya bisa-bisa sebagian hilang uang BLBI-nya dan tidak kembali ke negara kita. Jadi penegakan hukumnya kemungkinan lemah dan terlalu ringan itu ya, dan kemungkinan ada main mata atau dijadikan ATM mungkin ya para pengambil bank BLBI ini oleh oknum tertentu atau aparat negara tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya yang paling penting adalah keseriusan pemerintah, itu aja ya. Dan kalau maunya tidak serius, kalau umpamanya cuma bergulir nanti hilang lagi, bergulir lagi, ya kan, jadi cuma satu aja. Pemerintahnya serius enggak, gitu aja. Kalau serius pasti ada jalan. Terima kasih. Coba dimasukkan ke masyarakat jadi pencari orang tersebut, pasti cepat dapat. Thank you. Ya, kalau menurut saya obligator yang sudah lama berlarut-larut tidak selesai, simple ya. Kalau yang di luar negeri itu kalau memang mau serius, kalau perpanjangan paspor blokir saja paspornya dan supaya diselesaikan di Indonesia. Kalaupun di Indonesia kan negara berdasarkan hukum, tolong supaya dilakukan dengan cara-cara hukum. Misalnya kalau tidak mau datang 3 kali di pengadilan pun bisa langsung eksekusi dan harta yang ada bisa langsung diambil sebagai aset kekayaan negara. Itu saja, terima kasih. Saya pikir yang terbaik adalah menyita seluruh harta mereka, juga mencabut semua perizinan dagang,
termasuk juga SIM apa segala macam, dicabut semua atas nama yang bersangkutan dan keluarganya. Dengan demikian dia menjadi susah hidupnya. Terima kasih. BLBI itu kan sebetulnya udah puluhan tahun ya. Sekarang dimunculkan lagi. Biaya yang dikeluarkan oleh negara ini dengan Satgas ini berapa banyak? Ya tadi Bapak tadi itu bilang benar. Gak usah banyak bicara, langsung sita saja kalau memang benar itu BLBI memang mereka orangnya udah ketahuan. Jangan teriak-teriak tapi duitnya nggak ada. Kita tetap membayar gaji mereka yang namanya Satgas BLBI itu. Jadi intinya jangan banyak bicara lah, bekerja, katanya bekerja lah yang benar. Supaya BLBI dana rakyat itu kembali lagi ke negara ini, supaya negara ini bisa. Apalagi kita kondisi lagi kayak gini, utang kita sudah bertumpuk. Jadi gak cepet saja kerja, jangan tunjukkan si A, si bakwan, si tempe. Tapi mereka masih solid, jalan-jalan masih bisa bergaya-gaya, petantang-petenteng, ya kan? Jadi intinya bekerja, langsung sita semua. Kalau memang benar itu dana-dana dari BLBI mereka ambil. Intinya begitu saja. Bergerak cepatlah negara ini. Percuma kita menggaji mereka. Mereka cuma teriak-teriak doang. Rakyat cuma mau saja melihat uangnya diambil. Negara hancur jadi kayak begini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Hanya bisa menyemangati ya kepada tim Satgas BLBI ini ya, kepada timnya Ibu Sri Mulyani. Ya, juga pekerjaan yang berat. Dan kalau saya bilang sih, insyaallah ini pasti akan menjadi perang lawyer ya, lawyer versus lawyer. Jadi saya wala lawyer yang handal gitu. Makasih. Kasus BLBI ini kan udah jadi puluhan tahun ya, dari zaman Orde Baru memberikan talangan BLBI pada obligor-obligor ini yang akhirnya tidak membayar, kemungkinan belum membayar kembali. Dan ini kalau tidak ditagih bisa mengurangi APBN kita ya. Dan ini kapan ditagihnya, itu kan pertanyaan gitu. Karena dari beberapa penguasa, beberapa pemerintahan belum pernah benar-benar serius ditagih. Nah, yang pertama itu keseriusan. Yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Ya mengatasinya ya kalau bisa tindakan pertama itu ya serius, jadi jangan setengah hati, jadi satu hati penuh kalau ingin mengambilnya. Dan yang kedua itu penegakan hukumnya kalau bisa jangan tebang pilih, jadi harus tajam ke segala arah, jangan tajam ke kalangan rakyat bawah saja agar rapi tumpul. Jika kalangan atas malum ya jangan bisa dinego-nego dengan aparat penegak hukumnya, gitu maksud saya. Dan yang ketiga itu ini masalah trust dari rakyat. Rakyat itu mulai banyak yang tidak percaya dengan kemampuan pemerintah mengambil dana dari obligor. Untuk itu, maka dari itu ya pemerintah harus mengambil sikap, atau aparat penegak hukumnya ini harus mengambil sikap gimana caranya tegas untuk mengambil dana ini dan disiplin menegakkan peraturan undang-undang. Saya pikir seperti itu kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, itu total 100 triliun itu utang pokok atau udah berikutnya, itu nomor satu. Kalau memang masih utang pokok, seharusnya dikenakan bunga juga. Nah, untuk mengatasi itu mereka itu orang-orang masih sampai saat sekarang masih kaya raya, super kaya. Seharusnya disita miliknya, aset-asetnya disita, dan setelah itu diumumkan di media. Sama waktu terima BLBI dulu ya diumumkan ke media. Jadi kalau yang tidak membayar pasti akan punya rasa malu. Terima kasih. Ya, menurut saya penagihan uang BLBI yang pernah dikucurkan di zaman masa Orde Baru atau mantan Presiden Soeharto sampai sekarang 20 puluhan tahun ya, itu sepertinya kelihatan sangat sulit karena sudah berlangsung dari zaman mantan pemerintahan almarhum Presiden Soeharto sampai sekarang Presiden Joko Widodo. Itu terlihat sangat sulit ya, kemungkinan karena ada keuntungan tertentu yang didapat kemungkinan yang orang-orang di atas ini sehingga mereka tidak ditagih-tagih. Bahkan Samsur Nur Salim ya itu kan bisa menjadi warga negara Singapura sehingga Indonesia tidak bisa menagih uang dana BLBI sekitar 2 triliunan lebih itu dari dia gitu ya. Dan ini menandakan bahwa bukan hanya penegakan hukum yang kemungkinan lemah saja atau ringan hukumannya, tetapi juga kemungkinan ada
sesuatu di balik tidak ditegaknya mereka dari satu presiden ke presiden lain. Ya kemungkinan ada sesuatu keuntungan seperti misalnya mendapatkan jatah dari para pengambil uang BLBI yang tidak bayar-bayar itu, atau mendapat keistimewaan hal-hal yang lain, sehingga para pengembang BLBI itu seperti santai-santai saja tidak membayar. Ya, adapun kemarin yang tanah disita katanya dari Bank Lipo itu sebetulnya sudah milik pemerintah, bukan milik Bank Lipo lagi gitu ya. Sudah dari dulu ditagihnya zaman pemerintahan lalu-lalu, bukan zaman pemerintahan ini, dan itu rakyat sudah pada tahu. Dan ini sepertinya kalau mau benar-benar uang-uang dari APBN Indonesia yang diambil para pengutang Bank BLBI ditagih, maka pemerintah harus tegas kepada para pengambil uang, dan penegakan hukumnya itu harus benar-benar tajam ke atas bawah ke segala arah. Jadi jangan tebang pilih dan jangan mau disogok-sogok atau apapun itu namanya, sehingga mereka bisa mengembalikan uang negara yang diambil mereka kepada negara. Terima kasih. Saya pendapat saya, hukum itu mesti ditegak. Apalagi pandemi sekarang, perusahaan-perusahaan pada alasan pandemi ditimbulin gitu loh. Maksudnya ntar bikin kucing-kucingan lagi gitu, kayak gitu-gitu. Itu udah puluhan tahun, sampai sekarang ini nggak ketemu. Apalagi sekarang pandemi, ekonomi sulit, orang nabung dibawa kabur atau apa gimana. Hukum itu perlu banget gitu loh. Kalau menurut saya sih gitu. Saya udah lansia ya, tapi mesti dari dulu udah begitu gitu loh. Jadi kesempatan meskipun ada pengawasan OJK lolos gitu loh. Apalagi pandemi gini hati-hati gitu loh. Pandemi itu banyak yang salah gunakan gitu loh. Makanya hukumnya mesti ditegakkan benar-benar gitu loh. Dirubah atau gimana gitu loh. Tegas, saya udah lansia, udah golongan lanjut usia, saya ngerti gitu-gitu perbankan tuh dimainin macam-macam gitu. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.